Oke, kan tadi kan udah dijelasin nih. Kita ulangin lagi dari awal. Di sini tuh ada application, ada API service, service 2, service 3, 4, 5, 6. Nah, fungsi dari API serve client dan API service ini itu gunanya buat menghubungkan aplikasinya dengan server. Di sini gue pakainya Retrofit 2. Jadi itu Retrofit itu kayak library-nya. Library-nya itu namanya Retrofit 2. Nah, pertama ini API client. Fungsi dari API client ini buat koneksi dengan server. Di sini kan udah ada nih API Simple Pixie. Nah, dia koneksi ke sini. Itu. Nah, API service. API service ini fungsinya ini yang satu ini fungsinya buat ngelempar post, lempar fungsi di sini di Android Studio-nya ke server yang PHP-nya. Jadi nanti di PHP-nya diproses, dia minta datanya dari sini. Dia ngelempar ke PHP, nanti dari PHP baru disimpan di database. Jadi ini insert itu gunanya buat lempar. Sini kan ada email, ada date, ada sync in, sync out. Dan total ini buat ngelempar semuanya ini ke server. Ini yang satu ini fungsinya buat QR-nya. Jadi misalkan dari kamera di scan, nanti scan-nya itu hasil scan ya, itu dilempar ke server. Itu ntar disimpan di database. Disimpannya di mana? Disimpannya di sini, di waktu. Di sini kan di sini ada email, date. Nah, di sini. Nanti disimpannya di sini gitu. Nah, yang API service 2 ini buat nampilin emailnya. Kayak yang kata di bagian di aplikasi itu di rekap. Nah, di rekap itu dia ngambil datanya di sini. Dia ngelempar dulu, baru ntar dibalikin nilainya. Jadi ini fungsinya buat nampilin rekap. Yang service 3 ini buat login. Ini buat validasi, dia ngelempar stringnya, tadi validin. Contohnya gini, dia login kan pakai email. Dia ngelempar emailnya ke PHP, ke server, nanti dicek emailnya ada nggak di database. Nah, ini tuh fungsinya itu buat ngelempar emailnya ke server gitu. Lemparnya gimana? Kemana ini? Di sini ada namanya login. Nah, lemparnya ke sini nanti dia masuknya. Nah, ke sini lemparnya. Search gitu. Terus yang keempat buat camp. Nah, ini juga buat validasi. Validasinya dari mana? Buat apa? Validasinya itu misalkan kita scan. Hasil scannernya itu nanti dikirim lagi ke server. Nah, habis itu dicek hasil scanan itu sama nggak sama yang kayak di QR ini. Kan QR ini selalu berubah. Dia akan ngecek dulu. Oh, ini sama. Nah, baru simpan datanya gitu. Jadi dia buat ngecek misalkan ada uh, kita scan. Itu hasilnya kita terima kan di HP, dibaca di HP. Dari HP dikirim lagi ke server. Nah, di server itu PHP-nya itu buat ngecek apakah hasil ini ada di database. Kalau ada berarti fungsi selanjutnya gitu. Fungsinya buat itu. Terus ini API service 5. Ini itu untuk register ya. Sama fungsinya kayak yang insert yang lain. Ini buat ngelempar isinya nih, isi-isinya ini buat register. Nah, ini ngelempar, ntar ngelempar ke ini insert regis. Lemparnya ke sini dia. Nah, ini ngelempar ke sini. Dari sini bakal diterima terus disimpan lagi ke database. Masuknya ke karyawan. Gitu. Nah, selanjutnya API Service 6 ini untuk membaca user. Ini fungsinya
buat ngelempar kata kuncinya itu emailnya ke, di sini ada nih, di sini di user sini. Dari sini bakal ditampilin, dibaca nih profilnya. Dari profil ini nanti ditampilin ke yang kata menu profil. Nah, itu ntar jadi nama-nama kan di situ. Ini buat itu. Oke. Selanjutnya insert key respon model ini yang pokoknya yang belakangnya model. Ini tuh buat ngambil JSON. Contoh misalkan ini kayak gini kan. Ini buat ngambil JSON response model insert. Misalkan kita scan, dia bakal lihat dulu hasil scannya itu sukses atau enggak. Ini fungsinya di sini, JSON-nya diambil ke sini gitu. Kalau yang QR model, ini fungsi utamanya ini di JSON-nya. Dia ngambil JSON yang dari QR model tuh dari sini nih. Dari display QR. Nih. Dia buat manggil ini. Kalau PHP ini pokoknya dia menghasilkan JSON. JSON-nya itu ini QR, status, sama message. QR isinya itu datanya, status isinya kalau nggak 1 ya 0. Kalau dia gagal nge-query dia hasil 0. Tapi kalau dia berhasil nge-query dia hasil pasti 1. Message pasti selalu sukses kalau misalkan query-nya benar gitu. Jadi ini buat ngambil data-data yang ada di tadi yang QR, status, message gitu. Ini juga model buat user tapi ini hampir sama, cuma ini bedanya namanya doang. Nah, ini fungsinya buat nampilin tadi profil. Nah, ini biasanya ini buat nampilin rekap. Modelnya buat nampilin rekap, ini buat nampilin profil. Logging interceptor. Ini gunanya buat memberitahu kesalahan. Kalau misalkan ada error, dia bakal ngasih tahu di sini. Ngasih taunya di mana? Biasanya ada di to do atau di run, di message. Pokoknya di bawah sini ada. Nanti kalau misalkan error. Login. Nah, ini login itu yang pertama kali muter di depan tuh awal. Nah, itu namanya login. Login itu di sini ya. Dia pas mulai dia minta permission dulu. Pasti minta permission juga. Karena kita harus kalau mau gunain buat ngambil QR, buat ngambil email itu harus pakai permission. Kalau di Android 6 ke atas kita harus pakai permission. Nah, di sini pakai fungsi permission dulu. Jika permissionnya tidak ada, maka dia buat permission baru. Jika udah ada, dia langsung ke sini. Nah, dia buat load data. Load data itu lihat di sini. Nah, coba kita lihat. Misalkan load data itu dia bikin ini emailnya di hash di sini. MD5. Ini emailnya ke sini. Dia ngambil email itu fungsinya get ID device ya. Jadi ini buat variabel tel, dia pakai telepon service, terus buat ngambil emailnya itu pakai get ID device ID. Nah, ini nanti di hash MD5 di sini. Nah, terus ini ada API service 3. Coba kita lihat kalau API service 3 itu fungsinya buat apa? Buat login. Nah, tadi login ini kita deklarasiin dulu, kita buat dulu loginnya, namanya API service. Nah, karena tadi model QR, jadi kita pakai yang list QR model, bukan yang list user model. Jadi pakai yang ini. Habis itu yang tadi kita deklarasi ini nih,
nih deklarasiin dot search. Searchnya itu dari sini, string search ini depan, karena dia pakai list QR model search. Jadi di loginnya get client API service search tally-nya itu ini kan. Ini kan tadi email yang udah di MD5. Ini bakal dilempar, isi ini nih, tally nih bakal dilempar ke login ke sini. Dia bakal masuk ke search. Other search, dia nyari nih di form di table karyawan email yang sama kayak yang dilempar tadi. Dia bakal nyari email, nama, email. Dia bakal nyari nih. Nah, terus di sini gue bikin variabel baru, email sama dengan data email. Emailnya adalah email yang ada di database. Email sama dengan email yang ada di database. Kalau email yang tadi dilempar itu namanya search. Tapi kalau email yang hasil ini, hasil query ini namanya $email. Nah, terus dicocokin $email $search yang tadi email yang dari sini yang dilempar tally dilempar itu namanya $search ke sini search. Jadi $search apakah sama dengan email yang ada dari hasil pencarian tadi, query tadi. Misalkan ada, dia bakal message sukses. Misalkan nggak ada, dia bakal message salah gitu. Dia bakal ngecek ke sini ke karyawan apakah tadi emailnya ada atau enggak. Kalau ada, dia bakal lanjut selanjutnya. Kalau nggak ada, dia bakal pemberitahuan kalau valid data, displaying data gitu. Nah, habis itu gimana? Habis itu kan tadi udah lempar. Nah, list respon modelnya gimana? Kita baca dulu di list QR modelnya. Kita baca di bodinya. Lihat di sini. Get status sama dengan 1. Get status di list QR model. Nih, get status itu adalah status. Sementara di sini kalau statusnya 1 berarti dia berhasil. Kalau status 0 dia gagal kan. Nah, balik lagi ke login. Kalau misalkan get statusnya 1, dia langsung mulai activity di main activity, ngelempar ke menu utamanya. Nah, tapi kalau misalkan selain 1, dia bakal ke register gitu. Jadi fungsinya tadi ngecek hasil ini itu buat gini, buat login. Jadi dari QR modelnya kita bisa tahu nih di QR model dari sini. Ini get status, return status. Isi status. Sementara di sini tadi kalau misalkan email yang dari HP sama email yang di database sama, dia bakal statusnya 1. Kalau nggak sama berarti 0. Gitu aja. Nah, kalau di login tadi kan gini. Dia ngecek get statusnya 1 atau enggak. Misalkan 1, dia bakal ke menu utama. Kalau enggak, dia bakal ke menu register gitu. Terus make ini buat nampilin errornya. Kalau misalkan error gitu. Yang di main activity ini tadi udah jelasin sebetulnya tadi ini buat fragment aja ya. Fragment. View fragment layout. Jadi kita pakai tab, pakai fragment namanya. Tabnya kan ada 3 tuh. Nah, karena pakai fragment,
Itu nanti ada perbedaannya sama kalau nggak pakai fragment. Di sini juga nih kita ngecek dulu permissionnya lagi, apakah emailnya ada atau enggak gitu. Terus sini buat activity this nih floating fab. Tadi yang udah gue bilang ini buat masuk ke kamera tadi yang buat scan. Tadi karena kita pakai library namanya ZXing itu, jadi di sini integrator namanya udah di udah di aduh udah dideklarasiin sendiri namanya integrator. Dia buat activity baru, dibuat kamera di sini tipenya QR code. Terus ini dia buat teksnya, ID-nya kameranya, beep enable-nya, barcode image enable-nya, integrator scan-nya gitu. Itu pokoknya di sini fungsinya buat nampilin yang kamera tadi, yang menu kamera gitu. Ini buat tabnya VP, kalau diklik dia bakal sesuai posisinya. Minta request untuk memberi kode email. Nah ini juga kita meminta request. Kalau misalkan requestnya berhasil, kalau misalkan dia permissionnya berhasil udah ada, dia bakal minta sini kan, nih, minta kesini itu buat nampilin email. Dia nyari lagi emailnya, get device ID. Nah emailnya disimpan di txt email yang ada di menu utama. Ini sama buat tadi, buat nyari emailnya, get device ID gitu. Nah ini fungsi buat proses QR code-nya. Pertama gini, intent gesture, parse activity result request code data. Dia bakal minta request code-nya, hasil dari hasil scanannya. Nah jika hasil scanannya 0, nggak ada sama sekali, berarti hasil sama dengannya tidak 0, berarti ada isinya. Tidak 0, ada isinya, berarti dia masuk sini. Dia ngecek lagi, jika hasilnya kontennya itu sama dengan 0, maka dia bakal muncul you cancel scanning. Ini fungsinya misalkan kita mau scan terus kita back gak jadi scan, nah itu ntar muncul ini itu. Nah itu kalau misalkan 0, selain misalnya nggak 0, ada kontennya, ada isinya, itu bakal kontennya dibuat variabel di sini, result content. Nah habis itu kita cek retrofit lagi. Di sini ada API service 4 kan. API service 4 itu buat ini yang tadi, validasi kameranya sama HP sama QR code yang ada di web. Nah mana tuh validasi QR code sama, dia bakal search, karena di sini search list QR model juga, maka dia bakal ngelempar yang ada di sini konten tadi kan, hasil dari scannya dilempar ke server. Nah habis itu dia ini dulu get status, pas dilempar ke server, dilemparnya ke sini di cam, ke sini lemparnya ke search.
ke post search, dia bakal nyari di table QR, di sini sama kayak login tadi. Ini bukan nyari, ini nanti di query terus dibuat JSON, ini hasilnya ditampilin itu ini. Nah terus gue buat lagi di sini email, $email ini adalah QR code, ini QR code yang ada di sini, yang ada di database. Tadi search itu adalah QR code hasil yang ada di handphone, sementara $data QR code ini yang gue variabel jadi email itu adalah QR code yang ada di database. Bedanya itu ya. Kalau search itu yang ada di handphone, kalau kita scan angka-angkanya itu ada di handphone, dilemparin. Kalau email itu angka-angkanya itu yang udah ada di database-nya di sini. Nah, dia bakal ngecek lagi apakah yang ada di handphone itu sama kayak yang ada di database. Kalau sama, dia bakal statusnya 1 lagi. Kalau nggak sama, dia statusnya 0. Gitu. Nih, jika statusnya 1, dia bakal mulai deklarasiin teks masuk ya sama teks keluarnya. Terus switch teksnya masuk ya text to string, case kutip. Ini switch itu fungsinya sama kayak if ya. Itu dia misalkan dia case-nya teksnya masuknya itu nggak ada angkanya, nggak ada apa-apa, kayak gini kutip, maka dia buat kalender dulu di sini, deklarasiin kalender, formatnya HMSS, hours, menit sama second. Terus dia buat lagi string dari formatnya, tanggal dan format. Terus ini dimasukin ke dalam teks masuk gitu. Untuk ini sih nggak usah dipakai dulu kayaknya nih, yang ini masuk ke teks masuk. Jadi teks masuk itu munculnya adalah format, jam hari itu juga, jam detik itu juga masuk ke sini gitu. Jadi dia buat formatnya dulu di sini kan hour, menit, minute, second. Nah ntar ini dimasukin ke sini gitu. Switch kalau misalkan dia kutip kosong berarti nggak ada isinya. Defaultnya kalau nggak ada, kalau misalkan ada isinya, teks yang masuk ke tadi ada isinya, maka dia buat lagi di sini kalender lagi, formatnya kali ini 2 format. Yang pertama itu format buat tahun, yang kedua ini format buat jam. Tahun dibuat juga di sini setter date for SDF format, ini buat string tahunnya, ini buat string time ya. Jadi gini, nah itu gitu, ini time, ini waktu, ini tanggal tuh. Nah abis itu dia bakal baca teks email yang ke hidden, yang gue hidden, isinya itu email yang udah di encrypt di hash MD5. Nah terus sini ada teks keluar. Kalau lihat di menu utama tuh pasti ada teks masuk sama teks keluar. Teks masuk tadi di sini, kalau misalkan kita scan dia masuk sini waktunya. Nah teks keluar kalau misalkan kita scan tapi di teks masuk udah ada isinya, dia masuknya ke sini ke teks keluar, dia bakal ngambil juga waktunya gitu. Jadi kalau misalkan teksnya masuk ke kosong, nggak ada isinya, berarti dia masukin
waktu itu juga ke teksnya masuk. Tapi kalau teksnya masuk yang ada isinya, dia masukin ke teksnya keluar gitu. Terus di hash di MD5. Nah, itu string that string. Ini buat nampilin tanggalnya. Ini in get masuk string. Nah, ini kenapa perlu deklarasi kayak gini? String email, date, sign in, sign out gitu. Ini fungsinya nanti buat disimpan ke database. Sengaja gue bikin kayak gini buat nyimpen ke database-nya lebih gampang. Jadi kita baca emailnya lagi, teks email tadi di hash M5, terus waktunya, tanggalnya, terus jam masuknya sama jam keluarnya. Jadi misalkan tadi kan kosong, kalau misalkan kosong teksnya masuknya, dia bakal masukin waktunya ke sini, ke teksnya masuk. Nah misalkan di teksnya masuknya itu udah ada waktunya, pas kita scan lagi itu masuknya ke sini, ke teksnya keluar, sekaligus buat nyimpan ke database. Jadi dua fungsi kalau misalkan di teksnya masuknya udah ada jamnya gitu. Di sini kita bikin format lagi, hours, second, D1 ini nanti buat format perhitungan jam sama secondnya, milisecondnya itu buat perhitungan. Misalkan 1 jam 20 menit gitu, 30 detik. Nah second, minute, hours hitungnya gini buat tampilin hournya berapa, titik 2, minutes, titik 2 sama secondnya gitu. Nah terus dia lempar insert data email, date, single, totalnya ke database itu, ke database. Terus berubah lagi teksnya masuk sama teks keluarnya jadi kosong lagi. Nah tuh kalau misalkan udah ya udah berarti dia berhasil. Kalau selain tadi misalkan get statusnya 0, itu berarti dia gagal tuh. Nah ini insert data itu ada di metode ini, di metode ini insert data. Dia bentuknya string email, harus ada email, date, sign in, sign out, total. Dia pakai AV service satu yang ini, insert QR. Dia bakal ngelempar semuanya nih, ngelempar. Nah, dia bakal ngelempar semuanya ke situ. Nah sama kayak tadi, dia bakal respon bodinya apakah statusnya dia 1 atau 0. Kalau kita lempar, kita ngelemparnya berarti ke insert QR ke sini. Ada email, date, sign in, sign out, dia bakal masuk ke sini nih tadi pas kita lempar. Terus sama dia di date-nya di split. Fungsinya buat apa? Buat misahin antara hari, bulan sama tahun. Tapi date tetap ada. Jadi di sini di SQL insertnya di form waktu, di label waktu sini. Dia bakal masuk ke sini. Date, email, date, days, seterusnya sampai total gitu. Nah sampai situ tuh. Misalkan dia bener nih, udah sukses nih kita masukin ke database, berarti suksesnya 1 hasilnya, kalau gagal 0. Nah karena di sini 1, apa di database misalkan 1, dia bakal ngasih tahu kalau respon bodinya get message sukses tadi kan, ini data sukses inserted. Dia bakal nampilin ini karena di sini respon body dot get message, nampilin yang ada di JSON-nya.
Kalau misalkan 0 gagal, itu bakal nampilin yang ada di JSON juga, yang pilot while insert data itu. Bedanya itu. Jadi ini buat insert datanya, insert QR-nya, insert absensi lah. Jika gagal ini gitu. Nah, ini buat fungsi MD5-nya. MD5 kita pakai library juga namanya Java Security Message Digest sama no algorithm exception. Dia bakal nyari dulu algoritmanya, namanya MD5 di sini. Dia stringnya MD5 kan, MD5. Ya, string hazard new string. Ini gua agak bingung sih di sini sebetulnya. Cuma ini buat hash, fungsi hash MD5. Terus ini page adapter. Ini fungsinya buat misalkan packnya diklik munculnya apa gitu. Misalkan tab 1 nih. Tab 1 diklik, dia bakal ke sini. Tab 1 ke sini. Kalau misalkan kita ke tab 2, klik, dia bakal aktivitinya ke tab 2 gitu. Kalau misalkan ke tab 3, dia bakal activity ke tab 3 gitu. Gitu aja. Ini buat kalau diklik tabnya gitu. QR model. Ini yang tadi gue bilang kalau ini tuh isi dari JSON-nya. Isi dari JSON yang di sini. QR. Jadi kan kalau status kan 01. Kalau message kan misalkan gagal atau berhasil. Nah, kalau QR itu dia punya model sendiri lagi. Namanya QR model. Di sini isinya itu ada email, date, days, month, years. Nah, di sini isinya yang ada di database. Nah, yang ada di database. Tuh isinya. Itu buat isinya totalnya. Ini model. Nah, Resical View Adapter. Ini buat nampilin rekap. Nah, untuk buat nampilin rekap, kita butuh kayak list gitu, list view. Tapi kalau gue pakai ini di sini Resical View. Nah, untuk nampilin Resical View itu butuh adapter juga. Nah, adapternya kayak gini. Dia baca hasil dari QR modelnya yang sini. Dia dibaca, terus dia buat hasilnya konteks nama resultnya, terus dia buat holder di sini. Lihat holdernya, dia tuh di item layout, item list, recycle view. Berarti yang ini. Nah, isinya tuh begini. Nah, ini item list recycle view. Ini holdernya. Nah, itu buat holder. Terus ini buat kayak misalkan dari tadi QR model itu buat ditampilin ke ini sininya, itu pakai ini bind view holder text view date, set text isinya apa, sync in isinya apa, sync out isinya apa, total isinya apa. Kan di sini kan ada nih date, sync in isinya apa, date isinya apa, itu buat nempelin di situnya. Ini cuma result size besarnya, ini konteksnya. Nah, ini buat deklarasiin item-item yang ada di sini. Di sini ada contohnya ya. Di sini itu ada banyak, ada nih. Ada text view, ada text sync out, text total, text date, text data, sync in, sync out. Itu buat deklarasiin aja di sini holdernya. Kalau di sini buat ngisi holdernya yang bind view, kalau di sini buat deklarasiin holdernya gitu. Yang kedua juga sama, cuma di sini itu buat nampilin yang ada di profile. Dia itu layoutnya bakal manggil yang ini. Fungsinya hampir sama kayak tadi, cuma bedanya di sini tuh ada ini di pas ngisi datanya,
yang bind view holder kan. Kalau di sini kan nggak diapa-apain ya, tinggal dimasukin aja. Kalau yang ini perlu di decrypt. Decryptnya dari mana? Dia buat objek baru dari Visioner Chipper. Ini yang tadi gue jelasin kalau Visioner Chipper. Karena dia butuh plain text, string, sama boolean ya. Yang tadi gue bilang kalau booleannya true itu adalah enkripsi, kalau booleannya false itu dekripsi. Jadi misalkan di sini, karena di sini RESQL view adapter itu buat ngambil data dari database terus ditampilin, itu adalah decrypt, maka di sini pasti false semua. Tuh, jadi oh ya, di kuncinya main reach buat balikin lagi. Jadi itu dari enkripsinya. Jadi kita buat string Visioner Chipper, Visioner result, hasilnya tadi hasil dari, oh ya di sini kan pakainya bukan, kalau di sini pakainya QR model, kalau yang di sini pakainya user model. Hampir sama, cuma di sini isinya beda. User model itu pasti ngambilnya yang ini, email, nama, nomor telepon, alamat gitu. Kalau QR model dia ngambil ini, email, date gitu. Nah kan lihat sama kayak yang di table karyawan gitu. Jadi dia buat nama result get nama. Kita lihat di user model get nama. Nah, dia bakal return nama yang ada di sini gitu. Intinya user model itu buat ngisi sementara dulu ke sini. Buat ngisi lah intinya. Buat ngambil narik datanya gitu. Ini nama, get name itu string, email, result, alamat, string. Nah, itu. Ini holdernya ngisi set text kan, ngisi result, email, get email, nama. Karena ini tadi email itu nggak di encrypt pakai Visioner, jadi langsung aja gue panggil, gue masukin ke sini. Kan kalau ini kan di Visioner semua ya, kalau ini enggak, ini dimasukin semua ke sini, ke teks sama nama. Nah ini buat deklarasinya gitu. Sama sih. Nah ini buat registernya. Register itu kebalikannya kan, kalau misalkan kita klik button yang daftar, itu bakal create, yang ini kan final button, ini buat yang create account. Nah misalkan kita create account, diklik, nah ini actionnya nih, dia bakal bikin keynya matrix lagi, terus dia bakal ngambil email yang ada di handphone, terus di encrypt, di hash di sini jadi string email. Terus di sini dia bakal deklarasiin dulu teksnya, baru di sini dia buat string lagi, baru buat nama, email, nomor telepon, KTP yang lainnya. Dia buat string baru dari teks yang di sini. Habis itu kita buat objek Visioner Chipper-nya lagi. Nah, habis tadi udah di buat string di sini, kita buat string lagi. Fungsinya buat bikin Visioner-nya di encrypt-nya. Di sini pasti true semua karena di sini enkripsi. Jadi namanya di enkripsi dengan key dan true gitu. Itu ini buat enkripsinya. Nah, is validate email. Ini buat validasinya. Misalkan emailnya salah, nggak sesuai ke sini. Ini empty file, bisa empty file. Tuh. Habis itu kalau misalkan semuanya udah nggak salah, dia bakal ngisat data lagi. Insert email, nama, email, nomor telepon, yang lain-lain. Ini bakal manggil metode yang ada di bawahnya. Nah ini juga kan syaratnya harus ada email, nama, email, nomor telepon, nomor KTP, tanggal lahir, alamat. Dia pakai IP service 5. IP service 5 itu buat
Jadi habis ini dia bakal dilempar nih API service insert key QR, insert regis QR, isinya email dan nama, email dan lain-lain. Nah, isinya berarti di sini kan email, nama, email, telepon, harus sama ya sama yang di atasnya gitu. Baru dia insert case respon model, dia cek dulu. Misalkan statusnya 1, misalkan berhasil, berarti dia bakal muncul toast message-nya misal berhasil gitu. Dia bakal pindah lagi ke main activity. Habis kita daftarkan, selesai, kita langsung ke menu utama kan. Nah, ini fungsinya di sini buat nampilin langsung ke menu utama. Misalkan gagal, dia bakal nampilin message ya, gagal daftar atau gagal apa gitu. Ini misalkan salah atau gagal failure. Ini tab 1 isinya begini doang. Ini buat nampilin aja kontainernya. Tab 2 juga pasti gitu. Nah, ini buat nampilin kontainer. Tab 2 itu kan ini ya, apa namanya, rekap. Nah, dari rekap tadi kita nampilin riscal view yang ini itu di sini. Riscal mana sih? Oh, find.r.id riscal view. Pokoknya dia buat nampilin riscal view yang ada, yang buat rekapnya. Karena di apa sini di tab 2 kan dia kan menu 2 sini. Nah, ini di riscal view ini. Pokoknya di menu 2. Tab 2 itu pasti menu 2. Tab 1 itu ini menu tab menu 2. Ini buat nampilin yang buat deklarasinya itu dulu, riscal view-nya. Nah, terus dia bakal buat adapternya. Riscal view adapter, get activity, result, hasilnya result, layout, get activity, layout manager. Nah, dia bakal buat nih riscal view-nya jadi apa, kayak gimana. Jadi kayak gini kan. Riscal view adapter. Ini dia bakal, ini kan tadi kan di sini kan udah nih. Nah, ya. Riscal view adapter. Dia buat baru yang ini. Jadi dia new riscal view adapter, get activity result. Dia bakal ngambil yang ada di sini, masukin ke sini riscal view gitu. Jadi yang ada di sini yang riscal view, dia bakal dimasukin ke sini, ke di tab menu sini. Yang di sini juga dimasukin ke sini. Nah, itu view adapter sweep. Nah, ini buat ngeload data. Dia pakai sweep, jadi kalau ditarik kan di bulat-bulat tuh. Gitu. Kalau ada kayak gini nih pasti ini buat ini email, buat hash email. Nah, ini load data dia bakal ngulangin data yang kedua nih, QR email. Dia manggil buat nampilin apa sih namanya nih, buat ambil data-data yang ada di sini. Dia narik lagi kayak tadi, dia bakal ngelempar, terus ngelemparnya ke sini, dari sini dia bakal ngebaca ini, ngebaca JSON-nya. Habis dibaca terus ditampilin ke lexical view, list QR model adapter, list lexical view. Dia bakal nampilin ke sini, ke lexical view-nya. Jadi kalau misalkan di JSON-nya ada datanya banyak, datanya ini doang,
Ini dari sini harus ini, itu bakal ditampilin ke recycle view nya kayak tadi ke adapter, terus dimasukin lagi ke sini. Refresh, ini buat nge-refresh datanya lagi, dia ngulang lagi buat fungsi yang sweepnya. Tab 3 sama kayak tab 2, cuma di sini buat nampilin usernya, profil. Sama aja, cuma dia manggilnya bukan list QR model tapi list user model. Dia manggilnya ke kan IP 6 ya, IP address 6 ya, QR user hampir sama gitu. Ngambil ke sini, ke mana tuh QR user, nah, ke sini ngambil. Terus dari sini dibaca sama dia nih isi ini area, dibaca terus dibalikin lagi ke recycle view adapter 2, terus dari adapter 2 baru dimasukin ke recycle view yang tadi juga sama kayak gitu. Ini juga refresh sama fungsinya. User model ini juga tadi yang kata buat model usernya, buat profil. Nah figure chipper kan tadi udah gue jelasin, ini sesuai sama apa namanya tuh karakter yang ada di itunya. Nah ini baca aja sendiri nih ininya. Oke, selanjutnya ini rest ya. Activity main tuh buat ini, dia di atas content main pasti. Activity main tuh biasanya buat layout, tab, vibe ininya, pokoknya buat yang ada di atasnya. Kalau konten itu isinya, jadi ini buat tab, kontainer yang lain-lainnya, sama vibe buttonnya. Sini itu buat kontennya. Terus fragment ini nggak tahu dia buat apa. Ini buat tadi rekap, yang ini buat profil, yang ini loginnya, yang ini buat register. Oh ini belum dihapus ya. Ini buat registernya. Ini buat tab menu utamanya. Ini buat recycle view recap. Yang ini buat recycle view user profil. Jadi ini recap, ini profil gitu. Oh ya, di manifest juga kita rubah di sini. Dia bakal butuh permission read state on state sama internet. Terus juga kita rubah activity-nya. Jadi yang launcher itu yang ini, yang login, yang splash screen kemarin yang mau gue ganti. Nah itu. Jadi yang mulai pertama itu ini login ya. Itu baru yang lain. Gitu. Oke. Kalau ada yang bingung nanti nanya aja ya. Yuk. Oke.